KPK menggelar konferensi pers terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA di Indonesia yang menyeret Wakil Menteri IMIPAS nonaktif Silmi Karim di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Kamis 4 Juni 2026. Terhadap peristiwa tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan izin tinggal sementara warga negara asing di Kementerian Hukum dan HAM. Saya sebut Kementerian Hukum dan HAM sebelumnya karena temposnya itu ada dari saat Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian saat ini atau sudah beberapa waktu yang lalu, sudah hampir 2 tahun, berubah menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan tempos waktu kejadian tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 gitu. Jadi informasi lengkapnya bahwa KPK telah melakukan kegiatan penyelidikan tertutup dan dari hasil kegiatan penyelidikan tertutup tersebut ada beberapa pelaku tindak pidana dan juga telah ditemukan bukti permulaan yang cukup atas peristiwa dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan izin tinggal sementara warga negara asing di Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian IMIPAS. Saya masuk kepada konstruksi perkaranya. Jadi kegiatan penyelidikan tertutup ini bermula dari tindak lanjut terkait kasus atau perkara rencana penggunaan tenaga kerja asing RPTKA di Kementerian Ketenagakerjaan yang sudah ditangani oleh penyidik KPK pada tahun 2025 dan adanya data atau laporan transaksi keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Jadi saya tambahkan bahwa ini sebagai latar belakang gitu. Informasi yang kami dapatkan ini merupakan sebuah pengembangan. Dulu di awal di 2025 ada kasus RPTKA, kemudian ada juga informasi-informasi yang kami dapatkan berdasarkan dari PPATK. Maknanya bahwa tidak hanya dari pengaduan masyarakat saja, tapi bisa juga bersumber bahkan dari whistleblower system, dari internal, dari kementerian, badan, lembaga, dan lain-lain. Itu bisa sebagai dasar atau bahan kami untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, dalam laporan PPATK mengenai transaksi keuangan yang terkait itu ada 35 pegawai Kementerian IMIPAS periode tahun 2019 sampai dengan 2025 ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank dengan total nilai mencapai 366,7 miliar rupiah. Dari total aliran uang tersebut hanya sebesar 9,7 miliar atau sekitar 3% yang bersumber dari gaji atau tunjangan. Sementara sisanya atau 97% lainnya diduga berasal dari pihak-pihak yang melakukan pengurusan-pengurusan di bidang keimigrasian. Kemudian dalam proses penyelidikan tertutup yang sudah dilakukan dan juga termasuk kegiatan berita acara, pemeriksaan dan lain-lain terhadap saudara SK selaku Wakil Menteri IMIPAS tahun 2025, 2026 dan juga sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024 diduga telah melakukan pemerasan dengan cara meminta jatah dari pengurusan izin tinggal sementara para warga negara asing melalui saudara JS. Jadi JS ini adalah Direktur Izin Tinggal Sementara
yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Barat. JS kemudian memerintahkan kepada BGS dan TGS, masing-masing keduanya adalah Kasubdit, pada Direktorat Izin Tinggal untuk melakukan penarikan permintaan biaya-biaya ekstra tambahan atau pungli dari para pengurus, baik itu penjamin, sponsor, ya, untuk para warga negara asing ini, untuk setiap dokumen permohonan izin tinggal sementara yang dilakukan proses-proses permohonan di, baik itu di Kadin, karena ada beberapa kegiatan, ada perpanjangan, ada alih status, ada update domisili, termasuk juga penambahan untuk dependen. Dependen itu misalkan dia membawa istri, anak, keluarga, dan lain-lainnya. Selanjutnya, untuk melaksanakan perintah tersebut, jadi perintah yang dari atas tadi diturunkan kepada direktur menurunkan lagi pada Kasubdit, dan diturunkan lagi nih, yaitu ada staf-staf yang khusus untuk melakukan perintah tersebut, ya. BGS dan BPS memberikan akses kepada JSP dan GST selaku staf subdit di direktorat atau di subdit izin tinggal tersebut. Kemudian khusus untuk GST ini diduga memanfaatkan beberapa rekening nomini sebagai rekening pengepul untuk menampung fee dari setiap pengurusan izin tinggal sementara yang bersumber antara dari penjamin, bisa juga dari para biro jasa atau sponsor yang mengurus proses dari warga negara asing tersebut. Ya. Kemudian ini juga mengkonfirmasi, ya, bahwa ada rekening-rekening yang tadi saya sebutkan di awal, yang 96 rekening itu yang sudah ditelusuri oleh pihak PPATK, yaitu, ya, rekening-rekening ini ada yang nomini, jadi ada yang menggunakan cleaning service, ada yang menggunakan office boy, ada yang menggunakan keluarga, yaitu kerabat, gitu. Bahkan ada yang menggunakan rekening-rekening yang beli, gitu. Jadi memang tidak menggunakan rekening dirinya sendiri, tapi menggunakan beberapa rekening-rekening yang lain. Ya. Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal IMIPAS, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui railing atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Kemudian untuk menyamarkan pembagian uang para pihak ini, yang bertugas membagikan ini, ya, memberikan atau menggunakan kode-kode distribusi khusus, seperti menggunakan istilah malaikat yang dimaksud distribusi untuk para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Kemudian kode lainnya, ya, ada beberapa pihak kan yang dapat bagian ini. Ini menggunakan istilah pembayaran konser, gitu. Jadi konser grup band. Ada yang misalkan vokalis dapat sekian, gitaris dapat sekian, gitu ya. Backing vokal dapat sekian, koreografer juga tertentu. Jadi menentukan untuk membedakan jumlah dengan menggunakan kode-kode tertentu tersebut, yang mempresentasikan
aliran uang itu untuk pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing. Jadi dari beberapa barang bukti yang berhasil disita, termasuk juga ini bisa dikatakan sebagai jangkaan seolah-olah dia memiliki aktivitas usaha atau shell company, yaitu dengan mendirikan perusahaan towing. Nah, dugaannya towing ini sebenarnya digunakan untuk kepentingan pribadi karena berkaitan dengan mungkin hobi, karena ada beberapa motor kurang lebih sekitar 6 yang disita motor roda 2 itu adalah motor trail yang mungkin digunakan untuk kepentingan off-road gitu ya. Dan ini kami sementara menduga sebagai upaya untuk menyamarkan uang-uang yang mereka terima dan kemudian disalurkan kepada para pihak lain. Nah, di sisi lain, ketika perkara RPTKA di Kemenaker ditangani oleh KPK saat itu di 2025 mencuat, ini para pihak diduga panik dan segera menarik beberapa uang. Ini ya, jadi dari beberapa rekening itu ditarik, dikeluarkan, itu mungkin bertahap ya proses penarikannya karena menggunakan nama-nama yang memilih orang lain dan lain-lain, gitu. Dan uang tersebut kemudian dibelikan sejumlah emas, ya bahkan pada saat melakukan pembelian rumah itu ada termasuk juga barang juga yang sudah disita. Ini pembayarannya juga tidak biasa. Biasanya transaksional pembelian barang tidak bergerak itu menggunakan rupiah, ya transaksinya di bank, transfer dan lain-lain. Tapi ini menggunakan kepingan emas. Dari gambaran tersebut diketahui bahwa WNA dalam melakukan proses dokumen izin tinggal melalui biro jasa, penjamin, sponsor dan lain-lain. Ya, selanjutnya biro jasa akan membantu. Jadi seharusnya prosesnya ini menggunakan aturan. Ada PP, saya catat ini, PP nomor 45 tahun 2024 yang menentukan tentang jenis dan tarif atas PNBP. Di situ disebutkan misalkan untuk pelayanan keimigrasian. Ya. Pelayanan keimigrasian detailnya juga banyak, macam-macam gitu. Nah, itu ada angka yang harus sudah ditentukan. Nggak bisa kemudian diakalin. Nah, inilah prosesnya yang kemudian ditambahkan. Jadi sebagai tambahan informasi, saya tambahkan penjelasannya. Jadi warga negara asing yang ingin masuk ke Indonesia itu pada saat dia melakukan proses pengurusan administrasi itu seharusnya menggunakan semua proses pelayanannya secara daring. Nah, itu ada penjamin. Diawali dari kalau dia ingin berusaha, beraktivitas, bekerja, itu proses pengurusannya pertama yang dilakukan adalah RPTKA yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Jadi ini sebetulnya dua kementerian yang saling berkaitan. Satunya menerbitkan untuk RPTKA-nya yang nanti terbitnya adalah TA01, itu pun juga jelas, tapi prosesnya sudah berjalan, gitu. Nah, kemudian begitu dia ingin bekerja, maka kemudian melakukan proses visanya sudah tentukan, ya bahwa visanya bekerja. Dan kemudian ada tambahannya adalah izin tinggal terbatas, gitu. Nah, izin tinggal terbatas nanti pada saat perpanjangan juga ada 30 hari, 60 hari, 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang tidak terbatas, gitu. Nah, ini proses inilah yang mulai dilakukan. Karena proses permohonan atau rekomendasi dari penjamin. Warga negara itu harus memiliki penjamin yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalkan dia ingin bekerja di yurisdiksinya wilayah Jakarta Barat, gitu, maka pengurusannya dilakukan di sana. Nah, oleh karena ini melibatkan dari proses di Kadin di Jakarta Barat. Ya, tadi saya sebutkan ada perpanjangan, ada alih status, ada update domisili,
ya, kemudian ada juga penambahan keluarga atau penambahan dependen. Nah, prosesnya gitu dilakukanlah secara daring. Nah, kalau yang untuk yang dari Kanim ini, kantor-kantor imigrasi ya sesuai dengan lokasi itu, dokumennya setelah dilakukan secara proses daring nanti disubmit. Nah, pada saat dia submit inilah mulai ada pungutan. Kalau dia tidak memberikan, nggak dikirim-kirim, gitu, ditahan. Barang itu ditahan, gitu. Nanti kalau dia sudah diberikan sesuatu, ya nilainya mungkin relatif, ada yang 1 juta, ada yang 1.500.000, bahkan ada yang lebih dan lain-lain, itu barulah disubmit untuk dikirim ke Direktorat Izin Tinggal yang ada di Direktorat Jenderal Imigrasi. Nah, nanti di sanalah baru dilakukan, atau di tingkat pusat itulah baru dilakukan otorisasi, gitu, disahkan. Nah, demikian juga di pusat, ya, diduga bahwa kalau tidak memberikan sesuatu, si penjamin, si pengurus ini hanya sekedar menggunakan PNBP, pembayaran secara PNBP-nya saja, maka ini juga tidak diotorisasi, tidak disetujui, diperlambat. Ya, jadi baik itu yang baru melakukan pengurusan awal, itu termasuk juga yang proses pengurusan selanjutnya, perpanjangan, alih status, ya, update domisili, termasuk juga untuk yang izin masuk kembali. Jadi ada izin tinggal sementara, ada izin masuk kembali. Jadi bedanya kalau izin masuk kembali itu, ya, misalkan dia punya tinggal sampai dengan 1 bulan. Nah, tapi dalam kurun waktu 1 bulan dia melakukan kegiatan atau pergilah ke negara lain lagi, kemudian di antara itu dia balik lagi. Nah, itu ada proses izin masuk kembali. Ya, jadi proses-prosesnya itu yang dilakukan. Nah, itu yang saya sampaikan, seharusnya bahwa proses-proses ini kan sudah dilakukan secara daring, gitu. Artinya tidak ada lagi pertemuan antara pihak penjamin, pengurus dengan pihak operator, gitu. Jadi sebenarnya sistemnya sudah bagus. Ya, maaf, saya izin minum ya. Ya, jadi sebetulnya sistemnya ini sudah bagus. Nah, cuma sekali lagi seharusnya termasuk batasan waktu harusnya juga sudah ada. Mungkin nanti Pak Asep bisa jelaskan atau Pak Taufik, gitu. Harusnya kalau sudah menggunakan sistem, harusnya ditentukan dari dokumen masuk sampai approval, ya, sampai diotorisasi itu berapa lama, gitu. Harusnya seperti itu. Misalkan 5 hari, gitu ya. Jadi H+4 maksimal, H+5 itu sudah terbit, ya, sehingga pada saat orang masuk, jadi izin tinggal terbatas itu memang dokumennya tidak secara fisik. Warga negara asing yang masuk ke Indonesia pada saat dia di autogate, sekarang itu kan sistemnya imigrasi sudah autogate, ya, ditempel saja paspornya itu langsung bisa masuk. Nah, sesaat kemudian itu akan ada notifikasi yang menjelaskan tentang status dari izin tinggal sementaranya sudah dapat. Itu melalui email, gitu. Jadi ini sebenarnya sudah prosesnya by sistem, by digitalisasi, gitu ya. Jadi tidak lagi ada pertemuan orangnya harus ngambil dokumen apa, semuanya juga sebenarnya sudah tidak. Semua cukup diupload saja dokumen-dokumen, juga nanti ada proses verifikasi, ya, proses pengecekan dan lain-lain yang dilakukan oleh para petugas tersebut, gitu. Nah, seharusnya kalau itu dibatasi durasi waktunya sehingga tidak ada lagi peluang-peluang untuk mempersulit, memperlambat, ya, atau mungkin, ya, dengan berbagai macam alasan orang yang melakukan dari pihak penjamin itu yang mengajukan permohonan kemudian dia dihambat, kesannya seperti itu, gitu. Nah, prosesnya secara daring semuanya. Kemudian saya lanjutkan, ya. Jadi ini menggambarkan, ya, bahwa praktek daripada
Berikut adalah beberapa barang bukti yang kami amankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan. Selain kemarin sudah kami tunjukkan sejumlah barang bukti kendaraan bermotor roda 4, roda 2, dan juga sepeda. Dalam kesempatan ini kami juga menunjukkan barang bukti dalam bentuk emas, ada 700 gram, ya, ada uang dalam bentuk valuta asing, US dollar, SGD, yen, dan juga rial. Cukup, teman-teman? Jangan lupa subscribe ya.